sebenarnya kemarin rekan saya Mbak Natasha udah pernah terkait presentasi tapi terkait sustainability, betul ya? Ada yang datang juga, kayaknya Mbaknya datang juga ya. Oke, terima kasih loh udah datang, dan sekarang juga teman-teman udah datang lagi di acaranya presentasinya Coca-Cola, di mana sebenarnya hari ini tuh agak sedikit spesial karena kita pengen ngomongin terkait yang namanya being well. Ya, tapi sebelum ke sana, izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu, boleh ya? Boleh ya? Oke, nama saya Lia Sapitri. Biasanya orang-orang itu manggil saya Lia kalau di kantor. Saya ini sebenarnya lulusan fakultas psikologi dulunya. Ketebaknya kerjanya di departemen apa ya? Apa kira-kira departemennya? HR, ya, HR, SDM, Human Capital. Tapi kalau di CCP kita namanya People and Culture. Saya join Coca-Cola tahun 2018, tapi ini adalah company ke-7 saya. Ya kan, pasti inspiring ya lagi kerja-kerja. Karena dulu saya kalau kerja 1 tahun, bosan. 1 tahun, bosan. Gini-gini aja 1 tahun, 2 tahun, paling lama itu cuma 2 tahun doang. Udah gitu, sisanya sekolah lagi. Terus abis sekolah sama, setahun, 2 tahun, udah. Sampai akhirnya di Coca-Cola kira-kira kalau dari tahun 2018 sampai sekarang, berarti udah berapa tahun nih saya kerja di Coca-Cola? Hampir 6 tahun ya. Kemarin baru dapat uang dari kantor Service Award. Kita kalau per 5 tahun kita suka dapat Service Award loyalitas. Jadi dapat uang dari karyawan. Makanya saya ingat, saya ini tahun ke-6-nya saya ada di CCP Indonesia. Nggak tahu kenapa, kayaknya kalau mau ninggalin Coca-Cola tuh rasanya berat gitu. Iya benar, karena mohon maaf ya seragam kita aja udah kece banget kalau dipakai ngedate ya. Mohon maaf ya, enggak ya. Enggak, tapi memang Coca-Cola tuh komitnya banyak banget. Kalau kemarin teman-teman yang gitu presentasi komit banget sama yang namanya sustainability. Orang-orang pada takut, ya sampah plastik Coca-Cola tuh banyak banget. Padahal ternyata kita bisa nge-recycle. Semua botolnya kita di-recycle again gitu. Nah sekarang kita juga mau infoin sama teman-teman, apa sih yang ngebedain Coca-Cola itu sama perusahaan yang lain. Nah, aku mau nanya, kerja itu capek apa enggak? Capek enggak? Tapi kemudian kalau ada perusahaan yang bilang, kalau kalian kerjanya di perusahaan saya, kalian pasti nggak akan stres, nggak akan burn-out, nggak akan capek, bakal happy. Percaya apa enggak? Yang kenceng nggak apa-apa? Enggak. Kenapa nggak percaya? Kenapa? Karena sebenarnya kerja itu banyak banget hal yang nggak bisa kita kontrol. Kalau yang namanya kuliah, banyak banget yang bisa kita kontrol. Mau ngerjain tugas hari ini, besok itu terserah kita. Tapi kalau kerjaan, ya hari ini harus dikerjain. Betul nggak? Terus impact-nya kalau nggak dikerjain ya paling impact-nya ya setengah lah misalnya gitu kan. Tapi impact-nya ke siapa? Ke diri kita sendiri. Tapi kalau pekerjaan, stresornya banyak. Nah jadi poin pertama yang pengen saya kasih tahu sama teman-teman adalah pilihlah perusahaan yang mau investasi untuk punya program well-being. Balia, well-being itu apa? Ada yang tahu nggak apa itu well-being? Nanti aku kasih kaos. Aku punya 10 kaos. Mohon maaf ya kalau kaos kita bagus. Sama banget. Karena aku bangga banget kerja di Coca-Cola teman-teman. Aku pengen nanya, ada yang tahu nggak well-being itu apa sih? Kesejahteraan. Oh oke. Yang belakang? Iya sama. Sama kesejahteraan. Sama. Ada yang bisa ngejelasin lagi nggak yang dimaksud dengan kesejahteraan itu apa? Apa? Mencukupi kebutuhan baik mental, fisik, finansial dan sebagainya. Ih kamu aku kasih kaos boleh tepuk tangan dong. Kaosnya kan keren banget ya. Kita kerja sama Pepperfit. Ada yang tahu Pepperfit? Di Bandung, orang Bandung kayaknya tahu Pepperfit ya? Nggak ya? Ya kalian. Oke. Ya, jadi sebenarnya katanya kalau menurut WHO, ini katanya definisi dari orang yang dianggap well-being atau orang yang sejahtera. 1, katanya dia sadar akan potensinya. Maaf ya agak sedikit teoritik. Kenapa? Tapi biar kalian tahu. Kalau orang itu kan sekarang suka, mental gue kena. Nah sekarang kita bisa pakai bahasa well-being. Yang pertama itu adalah orang yang well-being, orang yang sadar akan potensinya. Kayak gimana sih orang yang sadar akan potensinya? Oh, saya itu lulusan S1 Fakultas Psikologi 4, S2-nya Work and Organizational Psychology, berarti saya punya banyak potensi dan resource kalau jadi people and culture. 1, saya sadar akan potensi. Kemudian yang kedua,
bisa cope sama normal stres. Apa sih Belia yang dimaksud dengan bisa cope sama normal stres? Ada nggak orang yang dikasih stres nggak bisa bangkit lagi? Ada nggak? Atau butuh waktu yang lebih lama daripada orang lain? Mungkin nggak? Mungkin kan? Ya kan? Jadi rata-rata kan hidup kita selalu ditimpa sama yang namanya stres. Benar nggak? Ah, tapi katanya orang yang well-being itu adalah orang yang ketika dia jatuh, dia bisa bangkit lagi. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, dia bisa kerja produktif. Nah, kalau teman-teman yang belum kerja, yang dimaksud bisa produktif itu adalah satu, bangun bisa pagi, bisa mandi, self hygiene-nya bagus, kamarnya rapi. Makanya kalau orang yang sakit mental, kalau kalian teman-teman banyak itu kebanyakan diem di kamar, kamarnya berantakan. Makanya kalau orang mau memperbaiki dirinya, bisa dimulai dengan memperbaiki, merapikan tempat tidur. Bener nggak? Pernah ada dengar kayak gitu nggak? Di TikTok tuh banyak banget yang kayak gitu. Karena katanya orang yang well-being, tadi kita udah bilang sadar akan potensi dirinya, yang kedua bisa cope sama stres normal, dan yang ketiga bisa work produktif. Dan yang terakhir, kita bermanfaat buat orang lain. Kita bisa make a contribution to community. Balia, tapi aku nggak bisa, community-nya banyak. Nggak usah jauh-jauh. Bermanfaat buat teman di sebelah kita, bermanfaat buat orang tua kita. Jadi kita bisa function. Nah, kenapa sih saya pengen ngejelasin well-being ini? Karena kita tahu banget, teman-teman kalau kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau beruntung 8 to 5, betul? Kalau nggak beruntung sampai jam berapa? Besoknya lagi. Kalau nggak beruntung bisa sampai jam 1, ada yang sampai jam 2, tergantung dari momen-momen pekerjaannya kita. Betul ya? Nah, itu ditimpa banyak banget sama stres. Nah, karena itu katanya, nah, orang yang sehat mental itu nggak apa-apa. Sama kayak fisikal. Orang ada kalanya sakit flu, betul? Nah, tapi bisa sembuh lagi kan ya? Karena misalnya pergi ke obat, beli obat, minum vitamin dan segala macam. Orang yang sehat mental itu adalah orang yang tadinya dia poor mental health. Jadi jangan pernah malu sama yang namanya well-being. Sekarang dia bisa good mental health. Jadi cepat pindahnya. Yang tadinya sedih karena patah hati, akhirnya bisa pindah lagi ke good mental health dengan kondisi yang lebih baik. Jadi intinya adalah mental health is sama importantnya dengan fisik. Di Coca-Cola, kita sadar banget sama ini. Setiap hari mereka ditempa sama yang namanya stimulus stres. Setiap hari dipanggil, Lia, kamu bisa nggak bikinin project presentasi kayak gini? Besok kamu presentasi, besok banget. Pak, iya besok banget, gak ada lagi. Oke, stres? Oh stres. Tapi gimana caranya saya masih tetap bisa well-being? Itulah yang disupport sama Coca-Cola. Nah, katanya impact dari mental health, kalian kerja ya pasti capek, nggak mungkin nggak capek. Adanya katanya impactnya itu keempat ini, kognitif, emosional, physical, sama behavior. Aku nggak pengen terlalu ngejelasin company Coca-Cola itu apa, tapi aku pengen teman-teman tahu sebenarnya namanya well-being itu apa, impactnya apa. Katanya ke kognitif, ada difficult concentration, emotional, physical, behavior. Ini semua kita pelajari di Coca-Cola. Kita aware sama teman-teman kita ngeliat, ih kok ada yang gampang marah ya di kantor. Oh kok ada yang dia setiap sakit pasti diare aja. Oh, ada yang biasanya dia makannya banyak kok jadi makannya sedikit ya, berat badannya dikit banget, kenapa ya? Nah, di culture-nya Coca-Cola, kita mengajarkan orang lain untuk lebih aware terhadap orang lain, sehingga orang lain bisa, orang yang sehat bisa mensupport teman-teman kita yang gak mental health. Karena pada dasarnya orang yang mental health itu bukan berarti seumur hidup dia gila gitu, jangan ya, persepsinya gak kayak gitu loh sekarang ya. Jadi orang yang mental health mungkin hari ini aja kondisinya lagi gak baik, besok kondisinya baik. Saya nanya sama teman-teman, ada yang paling banyak yang kerasa sama teman-teman lately ada apa? Terkait mental health. Ada yang ngerasa cemas, ada yang gak tidur aja tuh ngebayangin, aduh gue tuh besok kerja di mana ya gitu, ada nggak? Atau ada yang simpel aja deh, besok mau tidur nggak bisa tidur cuma gara-gara besok aktivitas yang gue lakuin adalah ini, abis dari sini ke sini, abis dari sini ke sini, aduh tapi gue malas banget ketemu sama si ini. Ada yang kayak gitu nggak bisa switch off? Ada? Udah takut ya ngomongin mental health ya? Ya, karena nggak bisa switch off. Jadi sebenarnya teman-teman, setiap orang itu ada sensitivitasnya. Ada yang sensitifnya kalau dia lagi stres, lagi kena mental health-nya, lagi poor mental health, dia kena kognitifnya. Ada yang emosional yang kena, ada yang fisikalnya kena, ada yang behaviornya kena.
Nah di kita kalau misalkan ada bos lagi marah-marah aja, teman-teman tuh udah pada hafal, ini well-beingnya lagi gak bagus. Saking semua udah pada aware terkait well-being kalau di kantor. Jadi kalau ada bos misalnya dia marah-marah aja, ya kenapa sih dia lagi berantem ya? Coba jangan jadi bergosip ya. Tapi biasanya kita jadi lebih aware, mungkin kemarin dia baru meeting sama bos, baru kena marah, jadi mungkin dia lagi meregulasi emosi. Makanya yang munculnya easily angry gitu. Jadi yang namanya mental health kayak gitu. Nah katanya nih ada listnya, apa aja sih dalam kehidupan kita yang membuat value-nya paling tinggi, membuat mental health kita jelek. Ternyata kehilangan pasangan. Ini sih lewat aja ya, cuma sekilas aja. Nah ada yang mau main gak sama aku? Coba boleh buka kalkulatornya nggak? Tolong dibuka kalkulatornya. Kita coba cek. Nanti aku kasih hadiah. Yang udah beres duluan, aku kasih hadiah kaos. Tolong kita cek bareng-bareng ya. Nanti tambahin. Kalau misalkan saya merasa lelah secara fisik sekali-kali pencet 2, nanti ditambahin lagi 1. Saya mengalami kepala berat 1, misalnya kayak gitu. Oke? Kita ulang satu-satu ya. Saya merasa lelah secara fisik. Cepet aja, nggak usah lama-lama. Dah. Kemudian yang kedua, saya mengalami sakit kepala berat. Udah, gak usah lama-lama. Saya merasakan jantung berdebar kencang. Udah? Yang ketiga, daya tahan saya terhadap penyakit menurun. Nah, imunitasnya yang gampang sakit. Biasanya kalau saya gampang sakit, saya biasanya kenanya ke flu atau kenanya ke mah. Kemudian yang kelima, saya mengalami penurunan atau peningkatan berat badan secara drastis. Kemudian yang keenam, saya menjadi kurang bisa membuat keputusan. Dibayanginnya 1 bulan ke 2 bulan terakhir aja ya. Kemudian saya mengalami kesulitan untuk konsentrasi. Dan yang ke-8, saya merasa rendah diri di lingkungan saya. Ngikutin nggak? Ngikutin ya. Kepercayaan diri akan kemampuan kerja saya menurun. Sudah? Yang 10, saya lupa akan barang atau jadwal. Ternyata lebih dingin di sini. Saya mudah marah atas hal-hal kecil yang tidak mengenakan. Saya merasa tidak tenang. Nih, yang nomor 12. Yang nomor 13 dijumlahin ya, jadi nilai skornya dijumlahin. Yang 13, saya merasa khawatir. Nomor 14, saya kurang antusias untuk melakukan pekerjaan. 15, saya merasa tidak bahagia. Nomor 16, saya tidur lebih banyak atau sedikit dari biasanya. Nomor 17, saya makan lebih banyak atau sedikit dari biasanya. Nah ini, laki-laki nih, saya minum kopi atau merokok atau nge-vape ya sekarang ya, lebih banyak dari biasanya. Nomor 19, saya tidak terlibat aktivitas sosial di kantor ataupun di rumah. Dan yang terakhir nomor 20, di-ignore aja sih, tapi diisi aja kalau misalkan mau isi ya. Minat seksual saya menurun misalnya gitu. Oke, ada yang udah dapat angkanya? Ya, berapa? 60 Pak. Oke, kita kasih kaos dulu ya. 60? Catat ya. Oke, maaf pakai tangan kiri. Siapa lagi? Aduh, tolong. Aduh, gimana nih cara milihnya? Takut. 1, belum. Tolong dibantu Mbak Sabrina, ini Mbak Sabrina juga dari Wellbeing ya. Aku Wellbeing. Hai Sabrina, tolong dibantu. 1, 2, 3. Oke, aku lihatnya Mbak yang ini ya. Mbak berapa? 62. Satu lagi. Belum, turun. Satu lagi siap ya, Mbak Sabrina tolong dibantu ya. 1, 2. 1, 2, 3. Kepala gue aja deh. Yang di belakang, oke. Dan tenang ya, aku masih punya banyak kaosnya. Oke. 47 aku Kak. Oke, aku nanya dulu. Next, ya nggak ada. Oke, kalau misalkan aku bilang ya, kalau dari 0 sampai dengan 20, berarti hidup Anda itu tidak bermakna karena nggak ada stres sama sekali.
Nah kalau kayak gitu berarti either dia kurang kerjaan, ya, nggak mungkin kan ya? Ada nggak yang mau sampai 20? Nggak ada? Nggak ada. Dari 20 sampai 45. Wow. Menurut kategorinya, katanya Anda sedang mengalami stres yang medium. Yang kalau kata psikolognya ya, kalau kata psikolog ngajar ini, katanya Anda membutuhkan intervensi secara baik. Nah, jadi butuh healing nih katanya. Tadi 45 sampai dengan 65. Gak apa-apa, gak apa-apa, berarti Anda lagi gak baik-baik aja. Itu katanya Anda sedang mengalami stres berat. Dan Anda segera membutuhkan intervensi. Ya, berarti butuh hiburan. Nah teman-teman, aku mau bilang, kalau yang kayak gini di Coca-Cola itu kita tuh sering melakukan tes assessment kayak gini. Ini alatnya, sorry mohon maaf, ini khusus buat kita sendiri ya. Jadi dibuat khusus buat Coca-Cola secara simple untuk mastiin karyawan kita tuh kayak gimana. Karena kalau misalkan kayak tadi ya, berapa 30 dari 25 ke atas sampai ke 62 itu langsung di follow up sama kita. Kenapa sih di follow up? Emang kenapa kalau di sisi ini itu well-being-nya kayak apa? Kita berangkatnya dari sini teman-teman. Brian Dyson, dia bilang dia itu vice chairman-nya CCO Coca-Cola Enterprise. Dia bilang, teman-teman karyawan katanya, ini adalah speech-nya dia yang paling terkenal, bahkan kalau kalian nyari di YouTube dia juga dia terkenal banget. Dia bilang katanya, kamu tahu nggak sih, kita tuh hidup kita lagi ngejuggling 5 buah bola. Ada friends, bolanya, bola terkait teman-teman, kesehatan, terkait family, spirit, sama terkait work. Tapi ternyata dari kelima bola itu ada satu yang terbuat dari kaca. Apa? Ada satu yang terbuat, ada satu yang terbuat dari karet. Apa? Pekerjaan katanya kalau di sini. Kenapa? Karena ketika kalau misalkan kita jatuh, hari ini nggak dipromosiin, besok masih mungkin dipromosiin nggak? Masih. Kalau hari ini kita nggak jadi manajer di perusahaan lain, bisa jadi manajer nggak? Bisa. Kalau hari ini performa kita jelek, besok performa kita bisa bagus nggak? Bisa. Tapi kalau misalkan health-nya jatuh, fisikalnya tiba-tiba stroke, muda, bisa kerja nggak? Bisa, tapi struggling. Family, kalau lonely bisa kerja efektif nggak? Lonely, kayaknya banyak yang lonely. Ya nggak? Jadi katanya 4 bola yang lain itu terbuat dari kaca. Jadi once dia jatuh, break itu susah untuk seperti semula. Ini yang kita tangkap waktu kita di Coca-Cola. Coca-Cola bilang, you need to value what is valued. Apa yang benar-benar bermakna buat kamu. Nah makanya kalau di Coca-Cola kita punya 4 pilar ini. Kalau tadi ada yang udah main di gamesnya kita tuh punya ambisi untuk mendeliver outstanding people program. Saya dan Sabrina, mungkin Mbak Sabrina boleh maju ke depan. Ada yang kenal nggak Mbak Sabrina? Kalau mau lihat Spotify-nya nggak ya? Ada namanya Sabrina Aminstomo. Kami sama-sama di well-being. Kita tuh punya sub departemen khusus yang dibuat sama Coca-Cola, well-being namanya. Jadi cuman dikasih budget sama Coca-Cola buat buang-buang untuk ngeluarin program mastiin karyawannya itu sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara finansial, spiritual, dan sosial. Mohon maaf teman-teman, ini nggak semua company punya. Kita masing-masing punya programnya. Banyak banget programnya. Kalau di physical well-being, kita punya kegiatan eksklusif yang cuma bisa diikutin sama karyawan kita. Contohnya Kokra, National Coke Futsal Competition, banyak. Tapi kalau mental well-being, kita punya banyak program yang pasti kalian juga kaget sih. Karena menurut saya itu juga mahal juga untuk diimplementasikan, tapi kita implementasikan. Nah, di tahun Desember 2021, kita tadi yang saya ceritain, kita buat departemen khusus buat well-being. Kemudian yang kedua, untuk ningkatin well-being, karena kan itu zaman COVID ya, kita banyak seminar dan segala macam. Udah gitu, kita pasti ini, kan bos-bos gak pada gak ngerti itu terkait well-being. Bahkan sumber stres itu berasal dari atasan.
98% sumber kecemasan karyawan itu ada di atasan. Makanya atasannya semua sama kita di training terkait well-being. Bahkan sampai sekarang itu kalau ada kita ketok misalnya orang people and culture business partner itu ngetok suatu function director, dia bilang kita ada kasus well-being. Mereka tuh ngerasa terpukul banget. Kok di departemen saya sampai ada kasus bullying misalnya. Kok di kasus saya ada sampai orang yang stres gara-gara pekerjaan. Mereka tuh akan ngerasa sangat tertampar. Karena mereka malu, harusnya mereka bisa jadi contoh role model. Kemudian di kita itu kita punya yang namanya di tahun 2023 kita ngeluarin namanya Behavior Intervention Program. Kita punya hotline 24 jam. Siapa yang pakai Telkomsel kenal sama Veronica dong? Betul? Namanya masih Veronica nggak? Masih ya? Nah, kalau ada apa-apa sama Telkomselnya kalian macet, kalian nelfonnya Veronica, benar? Benar ya? Kita juga punya hotline 24 jam buat karyawan. Mbak, buat apaan? Nih, servisnya kita kasih counseling psychological gratis, financial gratis, legal gratis, sama critical incident response. Contohnya, mohon maaf teman-teman, yang dimaksud dengan critical incident response itu adalah dulu kita pernah punya karyawan yang keluarganya tertimbun longsor di Sumedang. Itu kita datang, kita ngurusin critical incident response-nya, pastiin keluarganya ini. Kemudian yang kedua, kita punya daily practice. Kalau psychological, financial, atau legal consultation mah gampang ya. Semua orang kayaknya ada beberapa company juga yang punya ya. Jadi kita lagi, aduh kok saya rasanya pengen loncat dari lantai 3, pengen nusuk ini gitu. Telepon itu bisa. Dan ini rahasia, kita nggak pernah tahu ininya. Jadi kita company nggak pernah dapat. Pokoknya kita kasih aja. Dan mereka psychological, third party. Jadi mereka nggak berkonsultasi sama kita. Jadi karyawan bisa kontak langsung ke hotline-nya, bebas biaya. Kemudian finansialnya, aduh saya terlibat pay later, ini gimana cara ngeberesinnya? Bisa. Legal misalnya, aduh saya pengen nikah beda agama, kalau di Indonesia gimana ya? Bisa. Kenapa saya kasih contoh itu? Karena it happens. Atau misalnya, mohon maaf nih ya, kalau misalkan terkait daily practice, ini terkait apa? Mbak Lia, aku tuh sebenarnya pengen punya pacar, aku tuh pengen pakai Tinder kayak gitu, tapi itu aman gak sih? Ya udah telepon aja ke hotline kita, hotline 24 jam, tolong dong ditanyain sebenarnya kalau aplikasi dating yang aman tuh yang apa sih? Bisa nggak? Bisa. Atau kalian pengen liburan? Gue pengen liburan nih, gue belum pernah ke Jepang tapi budget gue cuma 15 juta. Telepon aja, tolong dong bikinin itinerary-nya. Gue nggak bisa soalnya. Atau karyawan kita tuh biasanya gunainnya buat abis lebaran istrinya marah-marah, istrinya disuruh telepon, tolong dong cariin rekomendasi pembantu supir yang budgetnya 2.500.000 nginep di rumah. Bisa nggak? Bisa. Tolong cariin dong kalau aku pengen sekolah di Jerman, di Leiden atau di mana. Bisa nggak rekomendasinya? Bisa. Jadi segala sesuatu yang bikin kalian pusing bisa kita limpahkan ke 24 jam teman-teman. Kalau misalkan ditanya mahal nggak? Mahal banget. Tapi ini nggak cuma buat kalian, buat tante, kakak, semua keluarga yang bikin kalian pusing. Bisa nggak Mbak Lia? Bisa. Jadi segala sesuatu yang relate sama teman-teman itu bisa. Bahkan males nggak sih kalau kita punya masalah di kantor tapi ceritanya sama atasan? Pasti atasan nggak akan ngerti kan? Kita nyediain life coaching sama manager assist, dibantu sama organizational psychologist-nya kita untuk nyelesain masalahnya. Saking kita pengen mental health-nya karyawan tuh terjaga, gak apa-apa deh lu kerja sama kita 8 jam bahkan mungkin lebih gitu, ada kalanya stres, gak apa-apa, tapi ada employee assistance program 24 jam gitu. Nah ini juga satu lagi nih, kan siapa yang malu kalau pergi ke psikolog? Emangnya gue gila? Siapa? Kalau pergi ke dokter umum sakit apa? Diare, itu gak malu-malu banget, bener gak? Tapi kalau pergi lo mau kemana? Enggak, gue mau konseling sama psikolog. Siapa yang malu? Malu gak? Enggak? Oke, kalau anak kerja gak ada yang malu. Tapi kalau di kantor kita, itu tuh yang namanya stigma terkait mental health itu masih kuat banget. Makanya akhirnya kita bikin sertifikasi, kita kirimkan 4 orang yang terpilih di kantor kita untuk mendapatkan sertifikasi dari Green Course untuk jadi well-being first aiders. Suka nonton 911 nggak? Tahu kan? Kalau misalkan ada yang pingsan, 911 datang ngebantu sebagai physical medical assistant pertama, betul? Kalau di kita ada yang namanya well-being first aiders. Dia adalah orang yang kita certified untuk mastiin memberikan pertolongan pertama ketika
kalian mengalami kesehatan mental yang menurun. Untuk apa sih? Biar orang-orang mau open terkait mental health, nggak malu pergi ke profesional yang udah kita siapin, karena orang rata-rata ragu. Dan ternyata teman-teman, penggunaan utilisasi dari proses yang konseling yang 24 jam itu di kantor kita banyak. Masalahnya macem-macem. Nah, saya dan Sabrina tugasnya adalah memastikan karyawan itu sehat secara fisik, mental, sosial, dan finansial. Ada nggak sih kira-kira di perusahaan yang lain kayak gitu? Mungkin ada ya, tapi nggak tahu deh. Kalau di Coca-Cola tuh ada yang kayak gitu tuh dipikirin. Gitu, Mbak Sabrina. Ada pertanyaan nggak? Ini adalah slide aku terakhir sih sebenarnya. Ada pertanyaan nggak? Yes. Kamu yang punya teman yang katanya enak banget kerja di Coca-Cola ya? Makanya penasaran banget ya. Boleh. Sebutin namanya ya. Dari mananya? Sebelumnya terima kasih banyak buat pemaparan slide-nya. Perkenalkan, nama saya Firza dari BMTG. Jadi yang bikin saya penasaran adalah kan tadi ngebahas terkait well-being. Dan well-being ini ada kaitannya juga dengan mental health. Nah, mental health ini dan pengalaman saya, experience saya dan di beberapa company juga dan teman-teman management juga pasti ada people atau ada orang itu yang pengen dia itu punya ambisi atau misalkan dia punya akselerasi gitu, karir acceleration dan punya ambisi-ambisi pribadi. Dan salah satunya mereka itu yang biasa saya ngobrol itu dia punya ide-ide inovasi yang tapi dia bingung gitu mau diaplikasikannya atau bisa nggak, misalkan company ini bisa untuk mengimplementasi ide inovasinya itu. Nah, di Coca-Cola sendiri apakah ada gitu program-program yang mendorong inovasi karyawannya atau misalkan yang mendorong untuk jadi kan karena karyawan itu kan capital itu yang aset modal perusahaan. Nah, apakah ada program-program atau inisiatif itu? Kalau ada boleh diceritain gitu. Terima kasih. Oke, aku mau jawab satu. Kenapa sih aku bisa lama kerja di Coca-Cola? Karena satu, kita tuh gak tahu terkait well-being, itu departemen baru tahun 2021. Tapi aku dikasih kesempatan untuk terserah lu deh ya, lu mau diapain tuh well-being, tapi kita bikin sama-sama build well-being dari nol. Jadi saya sama Sabrina itu bisa ngelimpahin semua ide yang jujur aja ya, kemarin kita baru ngadain namanya 5K Cochrane, 2.100 orang itu datang buat karyawan sama keluarga karyawan. Mohon maaf, itu kan nominal uangnya kan lumayan besar ya, tapi dibolehin sama karyawan. Itu yang pertama. Jadi gak harus punya kompetisi event yang besar, tapi sebenarnya di departemen sendiri kita tuh sangat menghargai yang namanya ide-ide baru dari para karyawannya. Sama karyawannya mau dan berani dan courageous. Jadi kalau di Coca-Cola, courageous employee itu penting banget. Kalau kalian masuk Coca-Cola, courageous employee itu penting. Kemudian yang kedua, kita juga satu global, jadi barengan sama Coca-Cola Euro Pacific itu setiap tahunnya mengadakan lomba inovasi. Betul ya Ibu Helena ya? Mengadakan lomba inovasi dari berbagai departemen. Ada yang dari terkait digital, ada yang terkait CSR, ada yang terkait banyak hal. Pokoknya semua departemen itu bisa mengkompetisikan ide-idenya yang nantinya diimplementasikan, bahkan mungkin dibayar sebagai bentuk kompensasi dari idenya. Itu juga ada di kita. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman, kerja itu pasti capek, tapi carilah perusahaan yang care sama kalian. At least dibiayain supportnya. Jangan sampai kalau kita, mohon maaf, udah halusinasi malam-malam atau baru melihat kantornya nyebut namanya aja udah deg-degan dan gak tahu mesti kayak gimana, akhirnya pergi dan mencari perusahaan yang lain dan akhirnya trauma. Nah itu yang bahaya. Tapi kalau di kita, para well-being first aider yang tadi kita ajarkan, mereka akan mendekati kamu, kayaknya hari ini kamu gak baik-baik aja deh, kemarin lo masuk kenapa, gak masuk kenapa. Terus nanti dia bilang, yuk cobain yuk konsul ke psikolog yuk. Nah, itu banyak banget rekomendasi yang dibuat sama Wellbeing First Aider. Kita sekarang punya 141 Wellbeing First Aider certified. Jadi kalau teman-teman lihat di LinkedIn, kalau ada yang punya Wellbeing certified as a Wellbeing First Aiders itu mahal banget, dan mungkin aku yakin di Indonesia nggak banyak yang punya itu. Tapi di Coca-Cola 141 karyawannya kita ajari Wellbeing First Aider biar bisa membantu karyawan yang mengalami mental health. Pertolongan pertama. Gitu. Kasih kaos deh karena bertanya ke Sabrina. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau misalkan gak ada yang bertanya, Mbak Sabrina boleh tolong putar video Mbak. Mungkin yang terkait Cochrane atau apa gitu.
kerja, kalian tuh nyarinya apa sih? Kan kalian kan anak muda ya, kalau kerja tuh pengen di tempat kerja yang kayak gimana sih? Jenjang karir. Kenapa? Jenjang karirnya bagus. Yang jenjang karir bagus. Oke, kalau misalkan jenjang karirnya bagus, saya join Coca-Cola itu tahun 2018 cuman jadi HR manager. Jadi dari bawah banget yang cuman punya satu operation, terus akhirnya megang 2 operation dalam kurun waktu 5 bulan. Intinya cuma satu sih, jadi courageous courageous employee yang mau nunjukin kemampuannya kita dengan kalau kita tuh suka banget sama data orang Coca-Cola gitu. Dan kompetisinya memang ya lumayan cukup berat, tapi harusnya sih teman-teman bisa ini. Karena di kita tuh saya tuh harus berkompetisi dengan para GTP, walaupun saya misalnya pro hire, wah yang GTP-nya tuh pinter-pinter kayak teman-teman. Kan ada yang udah apply GTP belum? Belum? Ada yang udah apply graduate training programnya Coca-Cola Euro Pacific Partner Indonesia? Udah? Udah, tadi di bawah. Nah, abis ini jangan lupa apply graduate training programnya CCP dan jadi bagian dari masyarakat dari suatu perusahaan yang satu care sama well-being-nya dan care sama sustainability-nya. Kemarin kalau udah ngedengar apa yang disampaikan sama Mbak Nasya, saya yakin pasti aware juga. Karena buat saya, ternyata Coca-Cola itu nggak peduli sama karyawannya aja, tapi dia juga peduli sama lingkungan. Kita satu-satunya perusahaan yang punya solar panel, kemarin ceritain ya, yang punya solar panel terbesar di Asia Pasifik. Jadi plannya kita udah pakai solar panel. Semua produknya kita juga udah pakai recycle. Ya, Mbak Sabrina apa nih? Oh, aku boleh nunjukin video ya, boleh. Kalau ada pertanyaan boleh, aku masih punya banyak hadiah nih sebelum aku nanti nanya sama teman-teman. Ya. These pillars are used as a basis for all of our well-being programs. Did you know we have an employee assistance program hotline available 24/7 for all employees and their families? At the EAP hotline, you can enjoy free psychological, financial, and legal counseling. And that's not all. We also provide information services where our EAP team can provide references from confirmed sources on just about anything. For example, hi EAP, I'm so busy with work. I haven't got a chance to plan my annual family vacation. Can you help me create a 3-day itinerary in Bali with family activities? And our EAP will provide you with all the information you need, hassle-free. At CCEP Indonesia, we emphasize the importance of creating a work culture that is open-minded and accepting towards issues of mental health. And that's why we have well-being first aiders. Our well-being first aiders are trained mental health first responders, prepared to listen without judging and signpost you to professional help when needed. Our network of over 140 well-being first aiders across Indonesia are our champions to breaking the stigma around mental health in the workplace. And best of all, we have many engaging events, such as Mindfulness-Based Stress Management Workshop, a practical workshop for employees to learn about the different types of stress symptoms, and mindfulness techniques to overcome stress. Code Cup Futsal Competition, an annual futsal competition for employees where teams from across Indonesia gather in one city to compete. 5K Coke Run and Wellbeing Festival, an annual fun run and festival for employees and their family and friends to enjoy interactive games, free massages, food and beverage tenders, and musical performances from special guests. So what do you think? Are you ready to start being well at CCEP Indonesia? Thank you for stopping by, and I hope to see you being well at CCEP Indonesia soon. Selamat pagi! Oke,
Kalau tadi udah ngeliat videonya, aku boleh kasih pertanyaan nggak buat ngebagiin kaos? Boleh nggak? Nah, aku mau nanya, kalau misalkan di sistem Indonesia kan ada well-being department, kira-kira boleh nggak sebutin 5 pilar yang ada di well-being? Ya. Namanya siapa mas? Elsa. 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 Oh Elsa, aku nggak Elsa. Maaf. Kedengarannya. Ya, apa itu? Kalau masalah physical well-being, mental well-being, terus social well-being, dan juga apa? Lagi. Work well-being, work well-being apa kan? Kan? Oke, ada yang mau ngebantuin nggak? Aku kasih kaos juga. Ada yang dari awal, mbaknya pakai baju putih, ya? Financial well-being, sosial, terus physical, mental Oh, mental gitu ya. well-being. Satu lagi, spiritual. Kasih dong Mbak Sarina 1, mau kasih 2, sama karena dia juga ngomong 3. Kira-kira baik. Satu lagi. Sama satu lagi apa ya? Terima kasih. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Tadi kan kita kan punya hotline 24 jam, bener ya? Bener kan? Punya hotline 24 jam. Itu bisa konsultasi apa aja ya? Ada 3 yang bisa dikonsultasiin. Terkait apa? Gak ada yang tahu nih. Tadi konsultasinya bisa terkait permasalahan apa aja katanya? Legal, terus apa lagi? Apa ya yang diangkat, yang tangan diangkat? Nah, kalau nggak salah ada finansial, legal, terus finansial, legal, mental. Mental. Iya, terima kasih deh mas, tepuk tangan dong. Ada yang pengen ditanyain terkait Coca-Colanya lagi nggak? Aku kasih hadiah dia, boleh ya? Di sini ada teman-teman dari Rekrutmen Talent Acquisition ya, boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dani Muhammad Yusuf dari Manajemen Universitas Pasundan Bandung. Mau tanya, selama bergelut dengan well-being ini, apakah pernah menemukan satu tantangan besar selama bergelut di well-being? Oh, banyak ya. Tantangannya adalah ketika para atasan atau leader-leadernya itu belum terlalu ngerti sama yang namanya well-being. Jadi kalau misalkan teman-teman sales kan mungkin ada yang baru tahu ya well-being itu apa, ada yang baru tahu ya. Sama karyawan kita juga waktu tahun 2021 mereka nggak tahu itu apa. Pernah menemukan kayak misalnya karyawan Coca-Cola mempunyai masalah, cuman dia diam gitu, dia nggak menunjukkan ekspresi yang menunjukkan yang mempunyai banyak masalah. Banyak banget. Jadi kan kalau depresi itu kan disebutnya sebagai depresi adalah satu penyakit mental yang 1000 wajah, jadi nggak kelihatan. Nah biasanya bahkan ada yang baru melihat pekerjaan aja dia udah pingsan, itu ada. Nah itu biasanya ditanganin sama kita. Kalau ada case-case yang sakit, gara-gara sakitnya nggak ketemu sama dokter gara-gara apa, bukan berarti mereka diguna-guna atau dipelet, tapi kita percaya biasanya itu karena kalau untuk kayak gitu mental. Tadi Mbaknya mau nanya? Ekspektasi apa yang diharapkan perusahaan Coca-Cola ini terhadap karyawannya gitu. Biar saya kan juga mau lulus gitu, jadi biar tahu bayangan Coca-Cola itu menurut apa dari karyawannya gitu. Terus yang kedua, kan kemarin tuh lebih viralnya tentang perusahaan sebelah yang rekrutmennya tuh IPK 3,5, terus IELTS-nya tuh harus tinggi gitu-gitu. Nah, pertanyaannya sih ini sih kan kakak dari HR ya, misalnya dari bidang itu, tanggapannya ketika pendaftarnya itu tuh nggak tetap make up daftar meskipun nggak memenuhi syarat dengan angka yang tetap itu kayak gitu. Oh oke, nanti pertanyaan yang kedua mungkin bisa dibantu sama talent acquisition manager kita tuh.
Mbak Danti gimana nih kalau misalkan ada requirement tipis-tipis, katanya masih bisa masuk apa enggak? Tapi boleh kalian dikasih dulu kaos, masih banyak kan yang kaosnya? Ada last one? Oh oke, I have one more question nanti itu. Tapi jangan dulu dikasih. Jadi oke, kalau sebenarnya value apa yang pengen kita ini, kita juga sebenarnya punya banyak value. Ada 6 value karyawan, ada 6 value perusahaan. Tapi sebenarnya yang pengen kita emphasize itu yang paling pertama selalu presiden director kita bilang itu adalah safety and well-being. Jadi ketika kita if we are taking care of our employee, we are believe that ini yang dibilang sama presiden director kita ya, setiap hari itu dia bilang gini, kalau misalkan kita caring sama karyawan kita terkait safety dan well-beingnya, kita yakin pasti mereka akan taking care of our business. Terus kenapa sih orang itu resiliensinya harus bagus? Karena kenapa kita ngejaga well-being itu adalah ketika orang jatuh, mereka masih bisa bangkit. Kurang jatuh apalagi, kemarin Coca-Cola kena boykot, betul? Betul? Tapi kita masih ada di sini loh, nyari karyawan loh, open vacancies. Ya kan? Nah itu kenapa? Karena ternyata karyawannya kita tuh bounce back, resiliensinya tuh tinggi, sehingga mereka itu bisa membalikkan keadaan untuk membuktiin bahwa kita, Coca-Cola, 5.600 karyawannya itu adalah orang Indonesia. Plus semua produk-produk yang kita beli dan bahkan pemasok-pemasok gula atau apapun yang ada di sini itu adalah lokal. Itu jadi kalau misalkan ditanya ekspektasinya apa? Yang satu punya resiliensi, yang kedua courageous. Kalau ada yang salah bilang, see, say, save. Kalau kita bilangnya kayak gitu. Apa yang kamu lihat, kamu katakan, kamu lindungi. Gitu sih. Kalau untuk yang kedua silakan mungkin Mbak Danti. Mungkin kalau kaitannya sama opportunity, semua istilahnya kayak position yang ada di sisi Indonesia itu punya minimum requirement. Mungkin kalau untuk GDP kita set requirement-nya memang agak tinggi. Kenapa? Karena kita memang mau develop yang relative future leader. Jadi kalau nggak pakai kriteria nggak mungkin ya. Karena yang kita mau develop adalah talent gitu. Nah kalau misalnya memang dari teman-teman nggak masuk untuk di GTP, kita masih banyak posisi lain yang mungkin tidak mensyaratkan IPK sebagai satu-satunya pilihan. Itu aja sih. Mungkin tenang dari aku ya. Jadi tetap semangat, yang di apply posisinya itu bisa banyak. Mungkin kalau teman-teman lihat di booth kita itu banyak banget kan posisi yang non GDP yang bisa teman-teman untuk coba explore ya. Jadi setahu aku ada 22 vacancy di supply chain yang harus tutup akhir bulan depan begitu ya Mbak ya. Jadi tolong dibantu Ibu Danti, ini kayaknya tugasnya lagi banyak banget. Terakhir sebelum kita tutup, aku cuma pengen nanya, ada yang bisa nyebutin 5 produk Coca-Cola untuk kaos yang terakhir? 5 produk Coca-Cola aja yang selalu ada di kulkasnya Coca-Cola, Indomaret, Alfamart. Ayo. Yang paling belakang tadi duluan, silakan Mas berdiri boleh biar kelihatan. 1. Coca-Cola. Kedua. Ades. Ketiga. Sprite. Dua lagi kita punya teh. Apa? EW, oke, AW. Satu lagi. Fanta. Ya enak banget, tepuk tangan dong. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman boleh gak aku ikutan foto sama teman-teman dari belakang ini, boleh ya? Boleh ya. Semangat lagi teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu di Coca-Cola ya. Amin. Satu lagi. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang meriah dong sekali.